Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang uji square. Pengertian dari uji chi-square merupakan uji statistik non-parametrik yang paling banyak digunakan dalam penelitian bidang kesehatan masyarakat. Karena uji ini memiliki kemampuan membandingkan dua kelompok atau lebih pada data-data yang telah dikategorisasikan. Meski demikian, uji chi-square dapat pula dipakai pada pengujian satu kelompok dan berskala interval atau rasio. Selanjutnya ialah karakteristik chi-square. Uji chi-square memiliki beberapa karakteristik penting yang membedakannya dari tes statistik lainnya. Yang pertama ada non-parametrik, yang dimana uji chi-square tidak berasumsi tentang distribusi data sampel. Hal ini berarti bahwa uji ini dapat digunakan dengan berbagai jenis data, kategorik dan ordinal, tanpa perlu mengetahui distribusi populasinya. Yang kedua ada mengukur perbedaan frekuensi. Uji chi-square membandingkan frekuensi observasi atau yang disebut dengan nilai aktual dalam data sampel dengan frekuensi harapan atau yang disebut dengan nilai yang diharapkan berdasarkan hipotesis tertentu atau dugaan sementara. Perbedaan yang signifikan antara frekuensi observasi dan frekuensi harapan menunjukkan adanya hubungan atau perbedaan yang bermakna. Square. Statistik chi-square dihitung berdasarkan rumus tertentu dan dibandingkan dengan nilai kritis dan tabel chi-square. Nilai P yang dihasilkan dari perbandingan ini menunjukkan probabilitas bahwa perbedaan yang diamati terjadi secara kebetulan. Yang keempat ada menginterpretasi hasil. Hasil dari uji chi-square diinterpretasikan dengan melihat nilai P. Jika nilai P lebih kecil dari tingkat signifikansi, misalnya 0,05, maka hipotesis 0 tidak ada hubungan atau perbedaan. Ditolak dan disimpulkan bahwa terdapat hubungan atau perbedaan yang bermakna secara statistik. Yang kelima ada memiliki beberapa varian, yaitu terdapat beberapa varian uji chi-square yang dapat digunakan untuk situasi yang berbeda. Seperti yang pertama uji chi-square kemerdekaan, digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel nominal. Yang kedua ada uji chi-square kebaikan kesesuaian, yaitu digunakan untuk menguji apakah distribusi data sampel sesuai dengan distribusi yang diharapkan. Yang ketiga ada uji chi-square coherent arithmetic, digunakan untuk menguji tren asosiasi antara dua variabel nominal. Selanjutnya di sini ada rumus dari uji chi-square. Rumus dari uji chi-square sendiri yaitu X pangkat 2 sama dengan sigma O dikurangi E pangkat 2 per E, yang dimana X pangkat 2 tersebut adalah nilai dari chi-square, O adalah observed atau hasil pengamatan, dan E sendiri yaitu expected atau nilai yang diharapkan. Selanjutnya, langkah-langkah uji square. Adapun langkah-langkah dalam pengujian uji square yaitu yang pertama, merumuskan hipotesis H0 dan H1. H0 itu terdapat pengaruh yang signifikan antara dua variabel. H1 yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara dua variabel. Yang kedua, mencari nilai frekuensi harapan atau EI. EI ini digunakan untuk setiap sel, yang mana total barisan dikali total kolom dibagi total keseluruhan. Yang ketiga, menghitung distribusi chi-square. Yang keempat, menentukan taraf signifikan alfa. Yang kelima, menentukan nilai chi kuadran tabel. Yang A, taraf signifikasi atau alfa sama dengan 0,05. Yang B, DF atau degree of freedom sama dengan jumlah baris dikurangi 1 dikali jumlah kolom dikurangi 1. Yang keenam, menentukan kriteria pengujian.
Jika C kuadran hitung kurang dari C kuadran tabel, maka H0 diterima. Jika C kuadran hitung lebih besar C kuadran tabel, maka H0 ditolak. Jika signifikan lebih besar 0,5, maka H0 diterima. Jika signifikasi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Yang ketujuh, membandingkan C kuadran hitung dengan C kuadran tabel dengan alfa, keputusan H0 ditolak atau diterima. Yang terakhir itu membuat kesimpulan ada tidaknya antar variabel tersebut. Saya, Siti Zuratul Fariha, akan melanjutkan pemaparan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yakni tentang kegunaan uji chi-square. Uji chi-square memiliki berbagai kegunaan dalam penelitian dan analisis data, terutama untuk data kategorik dan kuantitatif. Berikut beberapa kegunaan utama uji chi-square. Pertama, menguji hubungan antar variabel nominal. Uji chi-square dapat digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel nominal, yaitu variabel yang dikategorikan berdasarkan atribut atau karakteristik tertentu. Contohnya, menguji hubungan antara jenis kelamin dan minat terhadap suatu produk. Kedua, menguji perbedaan proporsi. Uji chi-square dapat digunakan untuk menguji perbedaan proporsi antara dua atau lebih kelompok dalam suatu populasi. Contohnya, menguji perbedaan proporsi yang puas dengan layanan perusahaan A dan perusahaan B. Ketiga, menganalisis frekuensi data kategori. Uji chi-square dapat digunakan untuk menganalisis frekuensi data kategorik dan menentukan apakah frekuensi yang diamati berbeda secara signifikan dari frekuensi yang diharapkan. Contohnya, menganalisis frekuensi jenis kelamin pada pasien rawat inap dan di rumah sakit dengan membandingkannya dengan proporsi jenis kelamin di populasi umum. Keempat, yakni menguji kemandirian dua peristiwa. Uji chi-square dapat digunakan untuk menguji kemandirian dua peristiwa, yaitu apakah terjadi suatu peristiwa mempengaruhi kemungkinan terjadi peristiwa lain. Contohnya, menguji kemandirian antara warna bola dan angka yang keluar pada dadu. Kelima, membandingkan dua atau lebih kelompok. Uji chi-square dapat digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kelompok dalam hal distribusi frekuensi variabel kategorik. Contohnya, membandingkan distribusi frekuensi jurusan studi mahasiswa di Universitas X dan Universitas Y. Keenam, menganalisis data kontingensi. Data kontingensi adalah tabel yang digunakan untuk menyajikan distribusi frekuensi dua atau lebih variabel kategorikal. Tabel ini membantu kita memvisualisasikan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Uji chi-square digunakan untuk menganalisis data kontingensi, yakni data yang disajikan dalam bentuk tabel yang menunjukkan frekuensi kategori variabel. Contohnya, menganalisis data kontingensi yang menunjukkan hubungan antara jenis kelamin dan pilihan program studi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.